Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz, apa kabarnya? Ya, sehat ya, alhamdulillah. Kita hari ini belajar matematika ya. Matematika itu ngitung-ngitung ya, tapi nggak susah, tenang aja. Kita cari cara yang termudah. Nah, pada bab 1 kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nih lihat, kalian bisa lihat di layar ya, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu nanti sebelumnya kita akan mengenalkan dulu ya, apa itu angka, apa itu bilangan. Angka dengan bilangan itu tidak sama ya. Angka dengan bilangan itu tidak sama. Nah, kalau angka itu yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, sampai 9. Itu namanya angka ya. Nah, kalau bilangan susunan dari angka-angka itu. Kalau kalian susah memahaminya begini nih. Dalam bahasa Indonesia nih ada nih huruf dengan kalimat ya, huruf dengan kata. Huruf dengan kata itu kan berbeda. Kata itu tersusun dari huruf. Huruf itu yang A, B, C, D begitu ya sampai Z. Nah, kalau kata gabungan dari beberapa huruf. Nah, begitu juga untuk angka dan bilangan. Angka itu yang mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 enggak ada ya. 10 itu bilangan. 1 dengan 0. Nah, itu 10. Jadi angka itu 0 sampai 9. Nah, sedangkan bilangan gabungan dari misalnya 100, 10 begitu ya. Nah, oke. Dalam bilangan bulat nanti kita akan membahas tentang, ini kalian bisa baca sendiri ya. Sini lihat. Ada nanti bilangan kompleks. Nah, ini bilangan kompleks. Enggak dipelajari di SD ya. Bilangan real, bilangan imajiner, irasional gitu. Sampai nanti bilangan rasional, sampai komposit. Nah, yang kita pelajari cuma bilangan rasional aja ya. Bilangan bulat. Kemudian nanti ada bilangan bulat negatif, ada bilangan netral atau nol, ada bilangan bulat positif. Nanti ada contohnya ya. Nah, kita coba mengenal garis bilangan, garis bilangan ya. Nah, dulu di sekolah dasar kalian sudah pernah belajar garis bilangan, benar ya? Ya, apa itu garis bilangan kata ini? Garis yang punya banyak bilangan. Ya, sebenarnya bukan. Bilangan yang harus teratur. Maksudnya begini nih. Garis bilangan itu suatu garis, nah ini namanya juga garis ya, yang berisi bilangan, di mana jarak antar bilangannya itu sama ya. Nih misalnya digariskan dulu seperti ini, kemudian taruh angka 0, mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, lihat kan teratur nih. Nah, teratur artinya dari 0 ke 1 jaraknya 1. 1 ke 2 jaraknya juga 1. 2 ke 3 jaraknya juga 1. Semuanya 1. Ngerti nggak ya? Pusing ya. Nah, gini nih maksudnya. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1. Semuanya ditambah 1 ya. Semuanya jaraknya 1. Makanya nanti dia teratur. Nah, boleh 2 enggak, Ustaz? Boleh. Misalnya kalian tulis garis kayak gini nih. Tulis garis kayak gini. Nah, kemudian bentar ya, kita geser ya. Ini ya. Misalnya kalian tulis 0, 2, 4. Ini saya tutup dulu nih misalnya. Gini nih ya, nih. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Nah, kalau ini ditutup nih misalnya. 0, 2, 4. 0 ke 2 jaraknya berapa? Tambah berapa? Tambah 2. 2 ke 4 tambah berapa? Tambah 2 juga kan? 4 ke 6 menjadi 6 tambah berapa? Tambah 2. 6 biar jadi 8 tambah berapa? Tambah 2. Nah, semuanya kan tambah 2 nih. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 2, 18. Nah, ini namanya garis bilangan. Kenapa dikatakan garis bilangan? Karena semua jaraknya sama. Ini jaraknya 2, dari sini kemari 2, dari sini kemari 2. Nah, ini kan 2 nih. Nah, oke ya. Jadi, garis bilangan adalah suatu garis yang berisi bilangan di mana jarak antar bilangan sama. Dari sini kemari jaraknya 2. Dari sini kemari jaraknya 2. Gitu ya. Ngerti nggak? Ya, ngertilah, orang muda kok. Nah, ini sekarang kalian lihat di sini ada latihan nih. Nanti Ustadz fotokan ya latihan-latihan ini. Ini bisa kalian kerjakan sendiri. Ustadz cepat kali latihannya, baru aja belajar udah latihan. Ya, namanya matematika itu latihan, ya. Harus rajin-rajin berlatih. Asyiknya berlatih. Nih lihat, asyiknya berlatih. Ini Ustadz jelaskan ya, nomor 1 nih. 0, 3, 6. Nah, kira-kira di sini angka berapa? Ada yang tahu nggak ya? Nah, gini caranya. 0 biar jadi 3, ini tambah berapa? Oke, tambah 3. 3 biar jadi 6, tambah berapa? Tambah 3. Berarti 3 tambah 3, 6. Nah, ini kira-kira tambah berapa? Kalau di sini tambah 3, di sini tambah 3, pasti di sini juga tambah 3. Berarti di sini jawabannya iya, benar, 9. Oke, di sini berapa? Oke, 12. Nah, kalian lanjutin ya. Semuanya tambah 3. Nomor 2, 0 biar jadi 4, tambah berapa? Tambah 4, ya. Berarti 0 tambah 4, ya 4. Di sini kira-kira berapa? Ayo. Tambah 4 juga kan? Hasilnya 8. Oke, pintar ya. Nah, kemudian di sini tambah berapa? 8 tambah 4, hasilnya 12. Nah, kalian teruskan nih. Nah, ya. Nanti sampai nomor 10. Mudah kok. Tinggal tebak-tebak aja ya. Nah, kemudian nanti sekarang kita masuk bagian C, bilangan bulat negatif. Oke? Bilangan bulat negatif nanti kayak gini nih. Bilangan bulat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ya, bilangan bulat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini dia. Bilangan bulat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada namanya bilangan bulat negatif yang kalau kita buat garis bilangan dari sini kemari, nih ini namanya garis bilangan. Tengah-tengahnya angka 0. Kemari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ke kanan ya. Kanan itu positif. Nah, kemudian ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Dan seterusnya, banyak sekali ya, sampai enggak hingga. Nah, oke. Bilangan yang sebelah kanan ini namanya bilangan positif. Jadi bilangan bulat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Yang negatif yang sebelah kiri, ini, yang ada tanda ini nih. Ini negatif namanya nih. Ini juga negatif. Ini juga negatif kan? Kemudian ada namanya bilangan netral, 0. 0 itu namanya bilangan netral ya. Jadi kesimpulannya yang bilangan positif itu yang mana? Bilangan bulat positif. Oh, yang sebelah kanan. Bilangan bulat negatif yang sebelah mana? Oh, ini nih sebelah kiri. Yang netral, yang enggak positif, enggak negatif. Tengah-tengah, namanya 0. Oke ya. Nah, ada yang nanya nih. Kita menggunakan bilangan negatif itu untuk apa sih, Pak? Nah, gitu ya. Nah, yang pertama, banyak hal yang biasa menggunakan bilangan negatif, seperti nanti termometer. Termometer itu tahu nggak termometer? Untuk mengukur suhu badan ya. Ya, salah satunya untuk mengukur suhu badan. Nah, atau nanti secara umum itu pengukur suhu udara ya.
derajat Celcius, satuannya derajat Celcius. Ini lihat. Kalau nanti dia 0 satuan begini nih. 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius itu untuk suhunya membeku. Makanya nanti kalau kalian jalan-jalan ke Eropa misalnya, ya kan? 0 itu, suhunya itu 0 derajat Celcius. Oh, berarti beku ya, sedang musim dingin. Kalau kalian jalan-jalan tuh ke Arab misalnya, sedang musim panas sampai 47 derajat Celcius. Wah, itu panas ya. Atau kalau kalian masak air 100 derajat Celcius, celupkan tangannya. Jangan ya. Panas ya. Nah, 0 itu saja udah beku. Apalagi minus ke bawahnya. Jadi kalau lebih panas itu dianggap positif ya. 0 kan beku ya, berarti di atas 0 berarti kan cair tuh. Itu positif. Nah, untuk mengatakan dia beku cukup katakan minus, misalnya minus 2 derajat, itu berarti udah dingin ya. Oke. Jadi lebih dingin daripada 0, lebih rendah daripada 0 dikatakan bilangan negatif. Oke. Nah, ini ada contoh nih. Contoh yang kedua. Di sini ada gambar. Nampak nggak gambarnya? Ini hitam putih ya. Jadi nggak begitu jelas nih. Di sini ada gambar. Ini rumah ya. Ini pohon kelapa ya. Ini laut nih. Ini laut, ini ikan. Ini permukaannya nih. Ini pantai ya, pantai. Nah, misal kita sebut ketinggian di permukaan laut 0 meter. Ini di permukaan laut ini 0 ya, 0. Jadi maka letak rumah, pohon dan benda-benda di atas permukaan laut dinyatakan dengan suatu ketinggian 1 meter, 2 meter ya, dan seterusnya. Tinggi rumah kalian berapa? 7 meter misalnya ya, 7 meter. Itu berarti 7 meter di atas permukaan laut ya. Nah, kita bisa sebut misalnya kerang berada pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Kerang tahu ya kerang ya. Berada pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan air laut. Nah, tapi kan ini terlalu panjang. Kerang berada pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan air laut. Kelamaan bilangnya. Jadi cukup katakan saja minus 7 meter. Minus 7 meter. Orang akan paham. Ini artinya di bawah permukaan laut ya. Kedalamannya berapa? Misalnya kedalamannya 8 meter ya. Cukup dikatakan minus 8 meter. Oke? Nah, itu salah satu fungsi bilangan negatif ya. Nah, di sini ada garis bilangan, ada latihan lagi nih ya. Coba kalian perhatikan. Nomor 1 ya, nomor 1 nih. Titik. Ada minus 2, ada 0, ada 2, ada 4, ada 6. Kemudian ini titik-titik lagi ya. Kalian disuruh isi nih misalnya. Caranya gimana? Gimana? Iya, benar, sama kayak tadi. Nah, kalian harus tentukan dulu nih. Dari 0 ke 2, ini ada jaraknya berapa? 2 ya. Sini jaraknya 2. Berarti sini juga jaraknya 2. Di sini juga 2. Di sini tentu 2. Nah, kalau di sini 2, 0 tambah 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10 ya. Kan mudah ya. Nah, kalau dia ke kiri berarti dia kurang. 0 dikurang 2, minus 2. Berarti di sini minus 4. Di sini oke, di sini iya, oke ya. Nanti Ustaz kirimkan bentuk latihannya. Bisa ya? Nah, coba lihat kemudian kita coba membandingkan bilangan bulat. Ini juga enggak susah ya. Mudah semua yang ada yang susah matematika ya. Nah, bagaimana? Kira-kira udah paham belum ya bilangan negatif? Ya, harus paham. Bilangan negatif yang sebelah kiri, positif sebelah kanan ya. Nah, kita sekarang mau coba bandingkan nih. Kira-kira mana yang lebih besar? 4 atau 5? Oh, 5 ya. Oke, 5. Kemudian
Kira-kira mana yang lebih besar? Minus 4 atau minus 5? Ayo. Kalau 4 sama 5 yang paling besar? 5. Ini 5 ya. Nah, kalau minus 4 sama minus 5, yang besar adalah ya, kata si Ari minus 5 Pak katanya. Oh, kata si Ira minus 4. Kata si Pani minus 4 ya. Nah, jadi yang benar iya minus 4. Yang lebih besar nilainya. Kenapa minus 4 yang lebih besar nilainya? Nah, lihat. Ini jawabannya ya. Nah, lihat, perhatikan sini. Lihat. Semakin ke kanan, maka dia semakin besar. Ya. Misalnya gini nih. 5 sama 6, yang di kanan mana? 6. Berarti 6 lebih besar daripada 5. Oke. 1 dengan 3. Yang mana yang di kanan? 3. Oh, berarti 3 lebih besar daripada 1. Oke. Tadi 5 sama 4. 4 sama 5 nih. 4 sama 5 mana yang besar? Oke, 5 kan. 5-nya di sebelah kanan 4 ya. Min 1 sama min 2 sama min 1. Ayo, mana yang besar? Yang paling kanan. Nah, yang paling kanan min 1. Loh. Iya, gitu ya. Artinya minus 1 lebih besar daripada minus 2. Pokoknya sebelah kanan. Nah, ya enggak? Kemudian minus 4 sama minus 5. Ayo, mana yang lebih besar? Minus 5. Oh, salah. Ya, minus 4. Kan minus 4-nya sebelah kan? Kanan si 5. Ya enggak? Minus 6 sama minus 1. Mana yang besar? Minus 1. Karena yang 6 di sebelah kiri, yang minus 1 sebelah kanan. Ya, sebelah sana dia ya. Oke. Jadi setiap bilangan yang terletak di sebelah kanan bilangan lainnya nilainya lebih besar ya. Sebaliknya kalau yang sebelah kiri maka nilainya lebih kecil. Nah, besar tandanya gimana? Gini nih. Nah, ini nih. Itu besar ya. Besar. Kalau kecil sebaliknya ya. Nah, ini nih. Kalau kayak gini nih, ini besar. Kalau kayak gini kecil. Nah, kalau susah gini aja, tarik aja garis kemari. Nah, huruf apa nih? Huruf B, besar, ya enggak? Nah, gitu ya. Nah, kalau tarik huruf kayak gini nih. Ini huruf apa tuh? Huruf K, kecil. Oke, itu dia. Jadi kayak gini besar. Kayak gini mana ya? Enggak nampak ya. Kayak gini kecil. Oke. Ustaz buat 1. Bacanya apa? 1 lebih besar dari minus 2. Nah, ya 1 lebih besar dari minus 2. Kok bisa ya? Ya lihat, mana 1, mana minus 2. Ini 1. Minus 2 sini. Siapa yang sebelah kanan? 1, berarti 1 lebih besar ya. Bisa enggak? Saya. Nah, oke, sekarang coba lagi nih. Aduh, jangan pusing ya. Tanya nanti, boleh tanya sepuasnya ya. Kalau nggak ngerti, Ustadz bimbing lah. 5 dengan minus 5. Cari. Kecil atau besar? 5 mana 5? 5 mana 5? Ginilah ya. Kalian tandain dulu ya, 5 dengan minus 5. Ustadz buat di sini lah misalnya. 5 titik minus 5. Gitu ya. 5 mana 5? Ini 5 nih. Ini 5. Minus 5 mana? Ini minus 5. Wah, jauh kali ya. Berarti yang paling besar 5. Oh, tandanya di sini besar. 5 besar, lebih besar dari minus 5. Oke ya. Nah, jadi kalau ditanya 0 sama 3, 0 sama 3 ayo. 0 mana 0? Ini 0. 3 mana? Ini 3. Oh, berarti 3 lebih besar daripada 0 ya. Ini harus ngerti ya. Ini untuk awal-awal aja sih. Nah, jadi nanti kalian bisa taruh tanda apa di sini. Nah, di sini ada sama dengan itu ya sama-sama aja. Kayak gini nih misalnya. 3 titik 3.
Sama nggak? Sama ya, berarti sama dengan ya. Gitu ya. Nah, jadi itu cara membandingkan bilangan bulat. Kalian harus tahu tuh mana yang besar, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya. Oke. Nah, kita break dulu ya.